Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Allah mana yang rela turun duduk semeja, makan dengan manusia berdosa, yang telah mengkhianatinya? Allah mana yang memiliki hati dan cinta, yang demikian besarnya bagiku, bagimu, bagi kita semua? Ia Allah yang saat ini mengundang kita masuk ke ibadahnya. Mari kita mengenang Jumat Agung. Di hari peringatan kematian Kristus Juru Selamat kita, dari rumah kita masing-masing, mari kita bersama-sama beribadah, mengenang kasih Allah yang besar bagi kita orang-orang berdosa ini. Kepada Allah kita yang maha mulia, yang telah memberikan nyawanya untuk kita, mari kita agungkan Dia, kita puji namanya, kita besarkan Dia. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita naikkan pujian KPPK nomor 15, Ku Pujimu Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Ibadah Jumat Agung pada hari ini terjadi semata-mata karena pertolongan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinga. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataukah sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat-malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Yesus, Juru Selamat, kuasa bumi dan langit ada di tangannya, tapi tidak ia gunakan, agar hari ini engkau dan saya hidup di dalam keselamatan dari Allah. Mari kita naikkan pujian Ribuan Malaikat KPPK nomor 119, bait yang pertama dan yang kedua. Yang tidak berdosa dihina, dicerca.
Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaca 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat sekalian, Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Di momen Jumat Agung ini saya mengajak tiap kita boleh merenung sejenak. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita dengan hati yang hancur atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kita mohon Tuhan boleh menyucikan kita, mengampuni kita, sehingga kita boleh dilayakkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dengarlah seruan anak-anak-Mu. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Biarlah pengorbanan Tuhan itu boleh menyelamatkan kami, mengampuni kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang setia terhadap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, baik kami ketika dalam keadaan sukacita, dalam keadaan duka, di dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, di peringatan hari Jumat Agung ini, kami semakin menyelami kasih Tuhan. Iman kami semakin teguh kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit saat ini. Biarlah kami tetap bersandar pada Tuhan. Tuhan, tiap-tiap anak-Mu memiliki pergumulan. Di rumah masing-masing ada seruan di hadapan Tuhan. Ada pergumulan rumah tangga, ada pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan anak-anak, ada pergumulan kesehatan, ada pergumulan relasi, ada pergumulan pelayanan. Tuhan, kami manusia yang rapuh. Kami tidak mampu berdiri kalau bukan Tuhan yang menopang kami. Kami tidak akan berhasil jikalau bukan Tuhan yang memberkati segala karya kami. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu di masa-masa pandemi ini. Tuhan, jadikan berkat bagi jemaat, bagi orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami serta kota kami Makassar di dalam proses vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Tuhan, kiranya kegiatan ini boleh dilakukan dengan baik, dengan tertib. Kami rindu ya Tuhan, lewat vaksinasi ini, penyebaran COVID ini bisa menurun. Masyarakat bisa kembali melakukan aktivitas, perekonomian bisa kembali dipulihkan. Tuhan, berkatilah segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami berdoa untuk hari-hari menjelang kami merayakan hari Paskah. Bila dengan sukacita kami merayakannya, dengan penuh pengharapan kami menyambut hari Paskah. Inilah segala doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini, doa yang diajarkan Tuhan kepada kami dalam doa Bapa kami. Mari jemaat kita bangkit berdiri.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian hormat diberi. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini nomor 60 dengan judul Hari-hari Minggu Sengsara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini nomor 60 Hari-hari Minggu Masa Sengsara. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sama seperti Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa melakukannya lewat transfer atau menitipkan kepada hamba Tuhan serta dengan kode QR yang ada pada layar kita. Kita berikan persembahan kita naikkan pujian Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih
berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan yang kami bawa hari ini kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan pakai untuk segala keperluan pelayanan di rumah Tuhan, untuk pelayanan bagi jemaat yang membutuhkan. Tuhan, berkatilah segala usaha yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, dan tiap-tiap berkat yang Tuhan berikan, biarlah kami senantiasa ingat bersyukur, dan kami ingat untuk membagikannya bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa, terimalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan ini. Amin. Lebih dari 700 tahun, generasi lepas generasi, seorang nabi Allah, Yesaya, telah menyampaikan nubuatan tentang penderitaan Kristus. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, dia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di atas orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kita naikkan pujian KPPK nomor 166, Salib Hina, bait pertama dan kedua. Salib
Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan ada kesempatan bagi kami umat-Mu untuk memperingati Jumat Agung. Tuhan, kiranya di dalam momen ini kembali kami diingatkan akan kasih Kristus yang besar yang telah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami Tuhan, untuk membawa kami untuk memperoleh pengharapan, memiliki hidup yang kekal, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Dan bahkan yang boleh membawa kami untuk boleh menikmati persekutuan dengan Allah. Dan karena itu Bapa, biarlah Engkau yang memberkati akan waktu ini. Kiranya perenungan kami bersama-sama boleh menguatkan, meneguhkan setiap kami. Kami berdoa serahkan waktu ini demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-46, satu ayat saja. Matius 27 ayatnya yang ke-46, demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, di Jepang ada istilah yang dikenal dengan fenomena kodokushi. Kodokushi sendiri berarti mati kesepian. Fenomena kodokushi ini adalah suatu keadaan di mana seseorang ditemukan meninggal di sebuah rumah atau sebuah apartemen tanpa diketahui oleh orang-orang terdekatnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan oleh keluarga mereka sendiri, kerabat mereka sendiri, tidak diketahui. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dilaporkan pada tahun 2009 oleh National Broadcasting Network Jepang, sekitar 32.000 manula meninggal dalam kondisi sendirian. Dan itu jumlahnya meningkat. Bahkan di tahun 2013, sejak tahun 2013 ada anak-anak muda dan remaja yang mengalami hal yang serupa. Pada tahun 2009 menurut perkiraan Biro Statistik Jepang, total penduduk Jepang adalah 127.530.000 orang. Maka Bapak Ibu, jika dirata-rata sebanyak 2,5% penduduk Jepang menjadi korban kodokushi pada tahun 2009 dan 80% diantaranya adalah laki-laki. Nah, tapi yang menariknya Bapak Ibu, ada seorang pemilik dari sebuah perusahaan perpindahan rumah di Osaka, yakni bernama Taichi Yoshida. Dia memberikan satu pernyataan yang memberi penjelasan beberapa tanda-tanda seseorang yang mungkin berada di dalam bahaya kodokushi ini. Dia mengatakan demikian, orang yang mengalami fenomena kodokushi ini adalah seorang yang ketika mereka mengambil sesuatu, mereka tidak menempatkannya kembali. Ketika sesuatu rusak, mereka tidak memperbaikinya. Ketika suatu hubungan berantakan, mereka tidak memperbaikinya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ini satu fenomena yang menyedihkan, bukan? Dan ini nyata terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Tetapi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sebenarnya kondisi manusia yang berdosa jauh lebih mengerikan. Manusia yang jatuh dalam dosa terpisah dari Allah. Mengingat Bapak Ibu, Allah masih ada atau berada dan hadir di dalam dunia ciptaannya, maka keterpisahan di sini menunjukkan pada hilangnya satu relasi yang istimewa, khususnya di dalam persekutuan dengan Allah, untuk menikmati segala hak yang khusus, hak istimewa, ya, berkat yang Allah sediakan secara eksklusif, dan yang paling utama adalah bagaimana Allah sendiri menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Maka kita melihat Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kembali kepada kisah Adam dan Hawa, bukan bagaimana mereka diusir dari Eden. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mereka kehilangan segala hak yang sebenarnya Tuhan sudah berikan sejak awal mulanya sebelum mereka ditempatkan di tempat itu. Dan mereka harus keluar dari taman itu.
Ada seorang pengkhotbah mengatakan Allah bukan tidak mengasihi manusia. Allah bukan tidak mengasihi Adam dan Hawa, tetapi Allah tidak bisa menyangkali akan sifatnya yang juga adil, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Jadi ini kondisinya Bapak Ibu, manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah. Terlebih lagi dari Roma 6 ayat 23 dari kitab suci kita mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Maka keterpisahan manusia dari Allah itu bermuara pada satu kondisi, yakni yang disebut dengan kematian kekal atau maut itu. Yakni keterpisahan untuk selama-lamanya dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, di dalam momen Jumat Agung ini kita akan merenungkan kasih Kristus yang rela menderita dan mati bagi kita untuk menyelesaikan masalah dosa yang termasuk di dalamnya adalah masalah keterpisahan yang disebabkan oleh dosa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, pada saat Yesus disalib, sebagaimana yang kita baca dalam bagian firman Tuhan, Yesus berseru dengan suara nyaring mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini adalah sebuah seruan yang mempunyai pengertian yang mendalam dan bahkan sulit untuk diselami oleh manusia yang tidak memahami relasi Allah Tritunggal. Tetapi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebagian teolog mengatakan bahwa ini bukanlah hanya sekedar satu perasaan atau emosi yang ditunjukkan, tetapi itu adalah satu situasi di mana Kristus harus menghadapi satu konsekuensi yang total yang belum pernah dialami sebelumnya, kecuali tatkala saat itu dia sedang menanggung dosa. Bapak Ibu kasih Tuhan, memang banyak terjadi perdebatan bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah dan sebagainya. Manusia tidak mampu menjelaskan sepenuhnya akan misteri ini. Tetapi satu hal yang pasti, ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia sedang menanggung konsekuensi yang totalitas, yang total. Dan itu belum pernah dialami oleh Yesus sebelumnya. Hanya khusus pada waktu ia ada di salib dan sedang menanggung dosa manusia. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mencoba untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai perkataan Tuhan Yesus ini di dalam renungan Jumat Agung, seorang pendeta bernama Charles Hendrickson, ya seorang pendeta Lutheran, dia mengatakan demikian. Ya, dia mencoba untuk menjelaskan seharusnya Tuhan Yesus tidak boleh ada dalam situasi itu, bahwa dia merasa ditinggalkan. Bahkan tidak ada seharusnya seorang pun yang berpikir bahwa Yesus layak untuk ditinggalkan. Dia berkata demikian, Bapak Ibu. Bila ada pribadi yang seharusnya tidak boleh dilupakan atau ditinggalkan Tuhan, itu adalah Yesus. Yesus selalu melakukan kehendak Bapanya. Tidak pernah, meski cuma sekalipun, ia menyimpang. Nah, ini yang dia katakan. Apa yang dia mau sampaikan adalah sudah selayaknya ketika manusia melihat kisah dan melihat secara langsung hidup Yesus Kristus, ia bukanlah sesosok pribadi yang layaknya mendapatkan satu keadaan di mana Allah meninggalkan dia. Karena dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita mengingat saja kisah Ayub, ya,
Kalau kita perhatikan bagaimana dia diberikan profil oleh kitab Ayub, ya, seorang yang saleh, ya, seorang yang benar di hadapan Allah. Waktu dia mengalami segala penderitaan, kita bisa berkata juga, aduh, nggak layak, nggak seharusnya Ayub mendapat penderitaan itu. Apalagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memang adalah manusia seutuhnya, tapi dia juga adalah Allah seutuhnya. Dia berbeda dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita baca Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 mengatakan demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Ya, Allah bisa berpaling Bapak Ibu dari manusia yang berdosa. Nah, kalau kita perhatikan ayat tadi Bapak Ibu, maka ayat ini menunjukkan setidaknya dua hal. Yang pertama, apa yang membuat Allah berpaling? Yaitu kejahatan dan dosa. Ini berbicara tentang bagaimana manusia yang dicipta oleh Allah hidup memberontak daripada Allah. Bahkan hidupnya bukan saja tidak melakukan apa yang benar, tetapi bahkan melakukan apa yang menjadi larangan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsekuensi terbesar dari dosa dan kejahatan manusia kalau kita perhatikan di dalam ayat ini apa Bapak Ibu? Konsekuensi terbesar adalah pembiaran Allah. Allah berpaling. Allah tahu apa yang menjadi penderitaan, Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan, yang ini diselamatkan, didengarkan segala keluhan mereka. Tetapi oleh karena ada dosa, Allah tidak menggubris. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jikalau Allah berpaling dari manusia, itu adalah sebuah penghukuman. Kenapa? Karena manusia jahat dan berdosa. Manusia dibiarkan, ditinggalkan sendiri. Oleh karena itu maka kita mengetahui dari ayat ini bahwa kondisi manusia yang paling mengerikan, puncaknya adalah manusia terpisah dari Allah. Bahkan manusia terpisah dari Allah selamanya dalam kematian kekal dan penghukuman. Ya, ini memberikan satu pemahaman yang baru ya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan tentang penderitaan. Bapak Ibu, ada banyak kisah tentang orang yang menderita. Tetapi kita tahu kisah itu kadangkala disertai dengan kisah orang-orang hebat yang berada di samping untuk mendampingi, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, pendampingan. Tetapi adalah kisah yang menjadi ironis ketika kita mendengar dan melihat bahwa ada orang yang menderita tapi dibiarkan sendirian atau berada di dalam keterpisahan, keterasingan. Seperti tadi fenomena yang saya sebutkan di Jepang, kodokushi. Nah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengcompare dengan Kristus, Yesus tidak berbuat jahat dan Yesus Kristus tidak berdosa. Maka jikalau Kristus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal dia tidak berbuat jahat, tidak berdosa. Pasti ada alasan yang khusus. Mengapa Allah berpaling? Sehingga Kristus harus mengalami penderitaan yang melampaui penderitaan fisik ini. Bapak Ibu, Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 mengatakan demikian dan memberikan jawaban bagi kita sekalian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan Petrus mengambil bagian ini menjadi kesimpulan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, sebagaimana dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di sini kita melihat melampaui segala penderitaan fisik dan emosi yang dialami oleh Kristus. Sesungguhnya Kristus telah mengambil bagian dalam keterpisahan sebagai satu kondisi yang paling mengerikan dari kondisi keberdosaan dunia ciptaannya. Oleh karena itu John MacArthur mengatakan demikian, the cross is proof of both the immense love of God and the weakness of sin. Salib adalah sebuah pembuktian dari luasnya, besarnya kasih Allah, tapi juga sekaligus menunjukkan kejahatan atau kondisi yang paling mengerikan, yang mendalam dari dosa. Yesus menanggung kengerian, yaitu dampak dari dosa. Bukan hanya soal tubuh yang dihancurkan, darah yang mengalir, Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita sering dengar, tanpa kita mengecilkan akan penderitaan fisik, Bapak Ibu, kita perlu memikirkan lebih jauh, lebih dalam, bahwa apa yang dialami oleh Kristus adalah bagaimana dia terpisah dan relasinya terkoyak dengan Bapa dan Roh Kudus oleh karena dosa kita. Kristus tahu bahwa hanya Dia yang sanggup menanggung semua itu, menanggung dosa dan menanggung hukuman Allah akan dosa itu. Dan semuanya itu dilakukan karena Ia mengasihi kita yang berdosa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, R.C. Sproul Jr., ya, anak daripada seorang teolog besar R.C. Sproul, mengatakan demikian, why do bad things happen to good people? Nah, ini satu kalimat yang ada di kalangan masyarakat, ya Bapak Ibu. Pertanyaan tentang kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik, ya. Dia sedang mengkritisi akan kalimat ini. Banyak orang berpikir bahwa ada orang baik di sana di sini, atau berpikir dirinya, kenapa saya orang baik, tidak buat jahat, tapi saya mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini. Kenapa mereka mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini? Tapi R.C. Sproul Jr. mengatakan demikian, that only happened once, and he di sini Kristus volunteered. Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang yang baik? Seharusnya ini tidak dikenakan kepada semua orang yang menganggap diri baik atau yang menganggap ada orang-orang yang baik di sekitar. Kenapa mereka mendapatkan hal-hal yang buruk? Ya, misalnya kita kenal saja saudara kita, teman kita, atau orang yang kita tuakan, kita hormati, kita tahu hidupnya baik sekali, tapi kok kenapa ya dia mengalami hal-hal yang menderita? Mungkin keluarganya cerai, mungkin anaknya jadi pemakai narkoba, atau mungkin bahkan dalam situasi pandemi ini, dalam kondisi sekarang ini, kita tahu ada orang baik, tapi kenapa dia meninggal karena COVID? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, R.C. Sproul Jr. ingin menegaskan, sesuai dengan sebenarnya kondisi manusia yang semuanya telah berdosa, gak bisa dikatakan orang-orang baik.
Karena apa yang disebut atau siapa yang paling layak disebut orang baik mendapatkan hal yang buruk, itu hanya bisa dikenakan pada Kristus Yesus. Karena dia sempurna di dalam ketaatannya kepada Allah. Maka dia katakan ini hanya terjadi satu kali dalam sejarah manusia. Dan itu hanya terjadi pada pribadi Kristus. Dan itu terjadi hanya karena dia bersukarela menerima dan menanggung akan kondisi itu demi manusia yang berdosa. Dia rela mengalami keterpisah itu oleh karena kasihnya yang besar. Sebagai penutup Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, berapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mari kita jangan main-main dengan kejahatan dan dosa. Ini bukan soal masalah, oh nanti hati kita jadi gak enak loh kalau berdosa dan berbuat jahat. Terus kita nanti akan dapat ganjaran hukum, atau nanti dapat hukuman. Bukan karena itu Bapak Ibu. Jangan main-main dengan dosa, karena akibatnya tidak akan dapat kita tanggung. Persekutuan kita dengan Allah akan terganggu. Dan di dalam kondisi yang demikian, maka kita akan hidup dalam ketakutan, keputusasaan, tidak berpengharapan, kekecewaan demi kekecewaan. Itulah hidup di mana Tuhan tidak ada, Tuhan tidak berkuasa, tetapi dosa yang berkuasa atas kita. Maka jangan main-main dengan kejahatan dan dosa, sekecil apapun. Yang kedua Bapak Ibu, kalaupun kita menyadari bahwa kita berdosa atau kita sedang jatuh dalam dosa, jangan takut untuk datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mau kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Karena apa? Karena di dalam Kristus tidak ada lagi pembiaran Bapak Ibu. Allah memandang kita melalui Kristus yang telah rela menanggung sengsara bagi kita, umatnya yang berdosa. Itulah sebabnya mengapa Roma 8 ayat 38-39 menegaskan bahwa sesungguhnya tidak akan ada lagi yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Masa Kristus yang sudah rela mati bagi kita, Dia yang akan memperkarakan kita? Dia akan melepaskan kita dari kasih-Nya kepada kita? Sekali-kali tidak. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ini yang kita bisa renungkan. Dia adalah Tuhan yang mau supaya kita memiliki persekutuan dengan Allah, tidak terpisahkan. Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesendirian lagi. Bukan hanya pada waktu kita melewati kehidupan kita di tengah-tengah dunia, pada saat kita hidup di hari ini dan di hari-hari yang kita jalani, tetapi bahkan sampai kepada kekekalan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk mengingat akan kasih-Nya yang besar ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami di dalam peringatan Jumat Agung ini. Untuk kami boleh menyadari betapa Tuhan tanpa karya Kristus di atas kayu salib, kami adalah orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang harus menanggung kengerian terbesar dari dosa, yakni terpisah dari Tuhan dan bahkan bermuara pada kematian untuk selama-lamanya, terpisah dari-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi puji syukur kepada Tuhan, Engkau boleh membawa dan menghantar kami mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menempatkan, menaruhkan iman kami kepada Kristus, sehingga ya Tuhan, kami kini boleh menikmati satu hubungan yang diperbaharui di dalam Kristus, satu relasi yang didekatkan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk
mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sambil kita menyiapkan hati pikiran kita, mari kita menaikkan pujian KPPK nomor 164, Dekat ke Salibmu. Salibmu, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga kelak ada berhenti. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca bacaan responsoria. Dengan hormat mengikuti perjamuan kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang."
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita naikkan pujian Berilah Hormat Padanya. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita makan dan minum bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam ini Tuhan. Kami hendak menerima perjamuan kudus. Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinanmu. Kiranya Engkau yang tolong kami untuk mengingat akan kasih Kristus yang besar bagi setiap kami. Dan Tuhan terus ingatkan kami untuk dengan setia hidup bagi Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sambil kami menantikan perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mengambil roti. Saya undang untuk bangkit berdiri. Pada malam waktu Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita bersama-sama makan. Mari kita ambil anggur yang sudah kita sediakan. Demikian juga Yesus mengambil cawan dan berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama dengan mengingat kasih Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh kembali mengingat akan kasih-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami yang berdosa untuk pengampunan dan penebusan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, tolong kami. Untuk kami bukan hanya mengingatnya pada hari ini saja, tetapi di dalam setiap hari di kehidupan kami Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tiap waktu kami mau pakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian nomor 164, dekat ke salib-Mu, satu kali lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah peringatan Jumat Agung dan perjamuan yang sudah boleh kita ikuti pada malam hari ini dengan bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi, terima berkat Tuhan, sambut dengan pujian. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, terimalah berkat daripadanya, arahkanlah hatimu kepada Dia. Kasih yang besar daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pimpinan dan kasih persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati.